Pokoknya. Dimut. Masyarakat harus dididik untuk memahami bahwa agama bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai perekat sosial yang mengarahkan interaksi antara individu dan komunitas. Melalui pendidikan moral dan spiritual, masyarakat akan menjadi lebih bermartabat dan terhindar dari kehinaan. Dengan pemahaman ini, pendidikan dalam masyarakat Islam tidak hanya mendidik individu saat taat secara pribadi, tetapi juga untuk bertindak sebagai anggota yang bermanfaat bagi komunitas. Tafsir dari ayat-ayat ini memberikan landasan bagi sistem pendidikan yang menekankan moralitas, persatuan, dan kerjasama dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa manusia tidak hanya horizontal dengan sesama manusia. Tali perjanjian dengan manusia di sini merujuk pada pentingnya menjaga tatanan sosial dan hukum-hukum yang disepakati bersama. Dalam konteks pendidikan kemasyarakatan, ini memberikan beberapa panduan penting. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan dalam bermasyarakat. Masyarakat harus dididik untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati janji dan perjanjian, serta menjaga harmoni sosial. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, penghormatan terhadap perbedaan, dan usaha untuk membangun kehidupan sosial yang damai. Yang kedua, kepatuhan pada perjanjian dan kesepakatan sosial. Hubungan antar manusia sangat bergantung pada kepercayaan dan saling menjaga janji. Jika suatu masyarakat tidak menjaga perjanjian dan mengkhianati kesepakatan, akan timbul konflik dan kehancuran sosial. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat harus mengajarkan pentingnya menjaga kesepakatan, baik itu dalam lingkup kecil, misalnya keluarga, maupun dalam skala lebih besar, masyarakat dan negara. Kemudian yang ketiga, menghindari perpecahan dalam masyarakat. Ayat ini juga secara implisit menunjukkan bahwa perpecahan sosial adalah sumber dari kehancuran dan kehinaan. Dalam sejarah Bani Israel, mereka sering mengalami konflik internal yang membuat mereka lemah di hadapan musuh-musuh mereka. Ini adalah pelajaran penting bahwa dalam pendidikan masyarakat, umat Islam harus dididik untuk menghindari perpecahan dan menjaga persatuan. Ini dapat dilakukan dengan mempromosikan dialog, toleransi, dan kerjasama antar kelompok yang berbeda. Adapun kesimpulannya, dalam makalah ini kami telah membahas pentingnya pendidikan masyarakat kemasyarakatan dari perspektif ajaran Islam, yaitu yang tercermin dalam Quran Surah Ali Imran ayat 112, kemudian Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, dan Quran Surah Ali Imran juga ayat 103. Ajaran Islam mengedepankan dua dimensi hubungan yang fundamental, hablum minallah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan, dan hablum minannas, hubungan horizontal antar sesama manusia. Kedua hubungan ini saling melengkapi dan mendasari interaksi sosial yang harmonis dalam bermasyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang mau bertanya, boleh bertanya. Boleh izin bertanya, Kak? Ya, silakan. Saya Maulana Malik Ibrahim dari kelas B. Ya, silakan, Bang. Izin bertanya kepada para pemakalah, kan tadi dibahas tentang hablum minannas dan hablum minallah. Mau tanya, Kak, kalau pernah dengar itu apa namanya? Ketika kita mempunyai kesalahan dengan Allah, kita akan langsung bertaubat, selesai kan urusannya. Tapi kalau hablum minannas, katanya harus kita meminta maaf secara langsung kepada orangnya tersebut. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang pernah kita zolimi tersebut sudah wafat, bagaimana cara meminta maafnya? Baik, dijawab dulu atau ditampung dulu aja Teh. Barangkali ada pertanyaan yang berhubungan, jadi jawabnya sekalian gitu. Silakan yang. Baik.
Ini ada yang bertanya, Sob. Mungkin ada yang bertanya lagi. Maksudnya? Esra? Jadi itu nanti dibuka apa? Coba tuh, tanya tuh kemarin. Iya, terus di WA. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang lain pertanyaannya, silakan dijawab satu-satu aja teh. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Halo? Baik, Ustadz. Mungkin kepada Kak Rifai mau jawab dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya itu terkait bagaimana kita meminta maaf, ya, cara kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi, namun orangnya sudah meninggal. Pertama-tama tadi ya sudah digarisbawahi bahwa ketika hablum minallah dan hablum minan nas itu ketika Allah Subhanahu wa taala kita melakukan sebuah kesalahan kepada manusia, ya, sesama kita, maka kita diharuskan untuk meminta maaf, ya, kepada orang tersebut. Namun ketika terjadi seperti ini, ya, keadaan di mana ternyata orangnya sudah meninggal, maka kita, ya, sebagai orang yang melakukan kesalahan kepada orang tersebut, yang pertama harus tulus, ya, harus benar-benar punya niat, keinginan untuk meminta maaf. Kemudian mempraktekkan atau mempraktikkan hal tersebut dengan cara apa? Dengan cara, ya, mendoakan almarhum yang sudah meninggal tersebut. Kita bisa datangi kuburnya, ya, berziarah padanya, mendoakan dia, sehingga kita serahkan kembali, ya, kepada Sang Pencipta, ya. Mau bagaimanapun kita sebagai manusia tentunya tak luput dari dosa. Maka dari itu, ya, ketika ada kejadian seperti ini, kita tetap berusaha meminta maaf, ya, tadi dengan cara berziarah kepada almarhum, ataupun bisa kita datangi juga kepada keluarganya, kita santuni, kita bersedekah mungkin atas nama jenazah tersebut, sehingga insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita pun akan memberikan ampunannya. Mungkin Kak Yashida mau menambahkan? Insya Allah tidak ada. Mungkin sudah cukup dengan Kak Rifai tadi. Mungkin Gimana dari Kau Maulana Malik Ibrahim gimana? Sudah jelas? Pak Kiai jelas. Ya. Allah diamalkan. Iya, ya. Kalau sudah jelas, silakan moderator untuk menanyakan ke teman-teman yang lain. Barangkali dia mau nambahkan atau yang mau curhat, silakan. Baik, kepada teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya. Baik, sebelum atau sambil menunggu, ya, teman-teman yang mau bertanya, ya, sedikit saya menambahkan, ya. Jadi pendidikan kemasyarakatan ini memang sangat penting buat kita, apalagi kita sebagai makhluk sosio, ya, insan ijtimaiyah, manusia yang tidak bisa hidup sendiri, ya, betul nggak? Bagaimana kawan-kawan? Ya, kita jangankan kegiatan yang lain, misalkan tertawa saja kita. Misalkan Kang Maulana Malik Ibrahim tertawa sendiri, bagaimana itu kira-kira menurut orang lain? Dikatakan apa tuh?
Gila Alhamdulillah. ya. Iya, tertawa saja membutuhkan teman, apalagi hal-hal yang lain. Ya, kita itu kan oleh Allah dikasih ilmu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan oleh Allah ilmu itu hanya sedikit. Ya, oleh karena kita perlu kerjasama dengan yang lain. Contoh misalkan ya, dalam ilmu kedokteran ada yang ahli bidang kulit, ya, ada dokter gigi, dokter kandungan. Ketika dokter gigi punya masalah kulit, dia berhubungan dengan dokter masalah kulit, gitu ya. Dokter kulit punya masalah kandungan misalkan ya, hubungan dengan dokter kandungan. Jadi saling kerjasama. Itulah manusia, ya. Berbeda dengan Allah. Allah itu kan wahdaniyat. Allah itu esa, ya. Qiyamuhu binafsi, ya Allah itu berdiri sendiri. Kalau kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus perlu masyarakat, ya. Bagi negara kita berdasarkan Pancasila itu sila keberapa tuh, ya, pemusyawaratan dan apa tuh, sila keberapa tuh? Suka lupa ya. Ketuhanan yang Maha Esa, keempat ya. Itu kita harus menjalankan itu semuanya sebenarnya dalam Al-Quran itu ya. Apa yang ada di Pancasila itu ambil dari Al-Quran, ya, begitu. Jadi menjadikan umat Nabi Muhammad tentu harus ikuti akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan apa, membina, mengembangkan. Nabi nggak sendiri, Nabi dibantu dengan sahabat, ya, sahabat-sahabat baik yang terkenal yang 4 itu ya, ataupun yang lainnya, ya. Dan Nabi dalam bermasyarakat itu tidak pandang bulu, ya. Kalau pandang bulu enak dong yang banyak bulunya ya, Kang Malik ya, begitu. Jadi siapapun orangnya, seperti Bilal bin Rabah, orang yang hitam, legam, miskin, budak lagi, jadikan sahabat oleh Rasul, jadikan teman oleh Rasul. Itulah akhlak Muhammad dalam bermasyarakat ya. Tidak mandang apa kaya atau miskinnya. Ada lagi seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, orangnya buta, miskin, ya, dijadikan teman dengan sahabat oleh Rasul. Justru kalau kita ingin maju harus mau bermasyarakat, ya. Jangan mentang-mentang kita kaya misalkan ya, mentang-mentang kita paling hebat misalkan ya, lalu kita nggak mau bermasyarakat dengan warga sekitar, nggak mau berbaur, itu nanti kurang apa, kurang kemuliaan. Tadi kan dalam surat Al-Imran ayat 12, duribat alaihim zillatu aina wastaqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, ditimpakan kepada mereka kehinaan, tuh kan, di mana saja berada, kecuali mau hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kalau berarti kalau orang hanya hablum minallah, puasa tiap hari, tahajud tiap malam, ya, ibadah sholat, wah pokoknya rajin, tapi dengan masyarakat tidak mau bergaul, itu tidak ada kemuliaan, yang ada kehinaan. Nabi itu kan, kenapa Nabi itu selalu dikenang oleh umat, karena Nabi itu pandai bermasyarakat. Jadi banyak kenang-kenangan dari masyarakat, dari umat, dari sahabat yang tidak bisa lupakan kebaikan Rasul, ya. Jadi Rasul itu di samping ibadah qasirah, ibadah yang khusus manfaatnya buat si pribadi seperti tahajud, puasa, kan qasirah itu ibadah manfaatnya untuk diri sendiri. Rasul juga sering melakukan ibadah namanya muta'addiyah, ibadah yang bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh orang lain. Misalkan membangun masjid, membangun majelis taklim, membangun kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita ingin sukses, ya, ikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun masyarakat itu misalkan ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kan masyarakat Makkah itu menghina Nabi, mencaci maki Nabi, tidak membalas menghinanya, tidak membalas mencaci makinya, ya. Bahkan Nabi itu ya punya harapan begitu. Walaupun misalkan ini masyarakat susah diajak untuk dakwah, untuk masuk Islam, Nabi punya harapan bagus. Barangkali anaknya ada yang mau masuk Islam, seperti itu kan. Abu Jahal kan anaknya siapa coba? Kirimah. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal ya. Ikrimah bin Abi Jahal itu kan jadi sahabat Rasul kan. Khalid bin Walid itu kan anaknya Walid bin Mughirah, itu konconya Abu Jahal. Jadi Nabi itu punya apa namanya, harapan yang tinggi begitu. Walaupun misalkan bapaknya susah diatur, susah diajak untuk bergabung, mudah-mudahan begitu kan harapannya, ada anak, betul kan, anaknya ada yang jadi sahabat, begitu kan. Jadi kita dalam bermasyarakat itu, ya, kita harus mengikuti contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Insya Allah kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, insya Allah kita akan sukses fid dunia wal akhirah. Ya. Masukan keduanya, ini pemuka udah bagus ya, udah bagus, tinggal disempurnakan aja. Misalkan dalam halaman 4 ya ada tuh Kerta Jayaningrat ya. Itu kalau bisa ditulis bawahnya. Halo pemakalnya siapa nih? Di footnote-nya ya kalau ada keterangan seperti itu. Yang hadir siapa nih? Maesaro ya? Muhammad Rifki. Ya Iya Pak. nanti mohon pemakalan ya. Mohon pemakalan nanti misalkan nih di halaman 4 ya. Kita kan suatu saat pasti akan membuat skripsi ya untuk akhir kuliah kita nanti ya. Nah, ini sedikit-sedikit kita belajar untuk menulis sesuai dengan aturan kan. Misalkan di sini ada Kerta Jayaningrat misalkan. Di bawahnya tulis tuh ya footnote-nya. Ya, begitu. Juga halaman 6 ya misalkan ada Quraisy Shihab. Nah, di bawahnya juga tulis footnote-nya itu akan dapat nilai plus nanti dalam karya tulis kita ya, skripsi kita. Nah, begitu ya Teh ya. Nah, itu saja mungkin masukan dari saya. Selanjutnya lanjut diteruskan ya. Ininya diskusinya silakan. Yang lain ada yang mau bertanya atau yang menambahkan silakan. Bismillah, Assalamualaikum Kiai, izin saya mau bertanya. Siapa namanya? Afwa dari kelas B. Afwa Alfiani dari kelas B. Ya, silakan Teh. Gini Kiai, saya sering dengar dari para habaib, dari para guru-guru saya bahwa sebaik-baiknya wanita itu adalah yang sering dalam rumahnya. Bahkan ibadahnya perempuan itu lebih baik lagi kalau misalnya semakin tersembunyi gitu. Nah, dari penjelasan Kiai tadi, barusan saya sedikit mengingat bagaimana caranya sebagai seorang wanita yang ingin memperbaiki diri, kayak misal menyempurnakan diri seperti sesuai dengan yang dikatakan oleh para habaib, para syarifah, para guru-guru, bahwa sebaik-baiknya wanita itu adalah yang berdiam diri di dalam rumah, memperbaiki diri, dan memperbanyak ibadah di dalam rumah, lebih afdolnya di dalam rumah. Lalu bagaimana seorang wanita bisa menyempurnakan ibadah hablum minanasnya sebagai yang selalu di dalam rumah gitu. Ketika Rasulullah mengajarkan bahwa manusia itu bagusnya berinteraksi dengan masyarakat. Kayak gitu Kiai. Iya, bagus sekali. Ini dulu ya, ditampung dulu oleh moderator. Silakan moderator barangkali pemakalah mau menanggapi dulu. Nanti insya Allah saya bantu ya. Silakan pemakalah. Baik Ustadz. Untuk itu saya takut untuk menjawab, mungkin bisa Kak Rifai. Bisa dicoba dulu mungkin Kak. Ya, silakan, nggak Oke. apa-apa, jangan malu kita. Namanya sedang belajar ya. Silakan Iya. dicoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab ya. Tadi mungkin bisa kita garis bawahi terlebih dahulu. Jadi memang kan seorang wanita itu tentunya untuk beribadah, dia memang dianjurkan untuk selalu paling mulianya ya di rumah bagi seorang wanita itu. Namun itu kan bisa kita katakan bahwa ketika di rumah tersebut, dalam ibadah-ibadah tersebut itu hablum minallahnya. Bagaimana hubungan seorang wanita dengan seorang perempuan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan zakatnya. Namun ketika seorang wanita di rumah juga tentunya ketika dia sudah memiliki rumah, pastinya dia tidak akan tinggal sendiri gitu. Pasti ada tetangganya, pasti ada saudaranya, pasti ada kerabatnya. Ya, dengan cara memperhatikan hubungan-hubungan tersebut, ya bukan berarti ketika kita menyibukkan diri dengan ibadah, ya kan berbeda mungkin ketika Rasulullah SAW ke Gua Hiro beruzlah, atau para ulama-ulama zaman dahulu mereka beruzlah memfokuskan diri untuk beribadah saja, tidak berinteraksi bahkan dengan orang-orang. Namun kalau kita kan di zaman sekarang ini pastinya
hidup bersama-sama dengan yang lainnya gitu. Maka cara terbaiknya tentunya tadi memperhatikan hak-hak dan kewajiban kita kepada tetangga kita. Yang pertama, yang terdekat. Bagaimana ketika tetangga kita sakit, kita harus berziarah kepada mereka. Jadi jangan sampai karena kita mesti di rumah, ada tetangga sakit, ada tetangga meninggal, kita nggak datang sama sekali misalnya. Atau ketika ada acara-acara apa namanya yang acara-acara bersama, mungkin gotong royong atau apa, dengan izin daripada suaminya, ya, seorang istri atau seorang wanita bisa apa namanya mengikuti hal-hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai karena harus yang terbaik di rumah sehingga justru meninggalkan sosialisasi hubungan dengan masyarakat sekitar gitu. Jadi karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai, ya kita makhluk sosial ya, tentunya memang pasti ya nggak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan seorang. Mungkin suatu hari kita yang membutuhkan mereka, kita sakit, anak kita sakit, atau seorang istri sakit di rumah sedangkan suaminya sedang kerja di luar, maka siapa yang bisa kita mintai tolong itu kecuali tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita gitu. Maka dalam pepatah bahasa Turki itu ada satu pepatah mengatakan bahwa ew alma komsyual katanya. Jangan membeli rumah tetapi belilah tetangga gitu. Jadi bukan cari rumahnya tapi sebisa mungkin ketika memilih suatu rumah itu pilihlah tetangganya dulu gitu. Ketika kita tetangganya bagus, aktif sosialisasinya, sehingga kita pun nyaman gitu tinggal di rumah tersebut gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab Pak Kiai. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Kak Yasida kalau mau menambahkan silahkan. Halo, Kak Yasida gimana? Mau menambahkan? Baik, sambil nunggu dari yang lain ya. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Jadi memang ada hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu afdolnya ibadahnya itu di dalam rumah ya. Nah, tapi ada hadis yang lain yang menjelaskan zaman Rasul kan ada tuh ada babun nisa di Mekah itu kan ya. Nah, ada pintu khusus buat perempuan ya untuk lewat perempuan. Berarti di situ ada juga ya yang ibadah di Madinah itu khusus untuk perempuan. Jadi ada tempat pintu khusus masuk perempuan ya. Jadi boleh saja ya perempuan keluar kalau catatannya itu nggak ada fitnah begitu ya. Jangan sampai begini ke pasar, ke swalayan, ke Indomaret ya. Setiap hari perempuan tuh ya. Tapi ke masjid nggak bisa gitu kan. Jangan sampai gitu maksudnya ya. Jadi banyak jalan menuju Roma gitu ya. Asal tidak ada fitnah aja begitu ya. Kecuali kalau misalkan kita keluar rumah ada fitnah itu tentunya lebih bagus di rumah kan. Atau kalau kita analogikan dengan hadis fa'alyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, kalau nggak ada kata yang baik baik diam kan. Kalau kita hubungkan dengan masalah ini ya, kalau memang kita keluar rumah itu madorat ya, banyak fitnah ya jangan, lebih baik diam di rumah. Dan tapi kalau misalkan kita keluar rumah misalkan ada pengajian ya, kajian-kajian itu kan kita perlu juga tambahan ilmu. Memang di rumah juga bisa ya mendengarkan video kan. Tapi kalau kita keluar rumah itu untuk mencari ilmu, kan pahalanya beda lagi kan. Baru mau melangkahkan kaki aja, ya itu udah gufirullahu qabla tua kan, kata Nabi gitu. Diampuni sebelum dia melangkahkan. Siapa orang berjalan menuju majelis ta'lim, sahalallahu tariqan ilal jannah, sama dengan Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Sama dengan kita berjuang di jalan Allah hatta yarji'a ya, sampai kita pulang. Bahwa fisabilillah sama dengan dia fisabilillah. Gitu kan? Duduk kita di majelis ta'lim satu kali pertemuan itu khairul laka min alfi raqatin tatawu'an, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Itu kan. Jadi berarti hadis ini menjelaskan kalaupun kita keluar ke majelis ta'lim misalkan ya, kalau tidak ada fitnah itu bagus, pahalanya lebih besar. Kalau misalkan tadi ada apa? Ada yang sakit ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan keluar rumah itu sebagai istri harus izin ya dari suami. Kalau suami kita mengizinkan, kita laksanakan. Kalau enggak ya jangan ya. Seperti dulu kan pernah kita dengar ya, ada sahabat Rasul yang perang, suaminya perang, terus istrinya minta izin untuk ke rumah ibunya, ke orang tuanya tidak dapat izin ya, karena suami tidak dapat izin, akhirnya dia
mengikutinya, taat kepada suami. Dengan taat kepada suami akhirnya ya orang tua si istri tadi ya mau cerita kan mendapatkan keberkahan ya dari anak yang soleh yang taat suaminya jadi masuk surga itu kan. Nah begitu. Nah, jadi intinya jadi zaman sekarang itu banyak jalan menuju Roma lah gitu ya. Kalau minta izin sama suami ya zaman sekarang kan bisa mau HP gitu kan. Begitu. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat dari apa nama hadis Rasul kan atau ada tuh Nabi Muhammad punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan penggerak emansipasi wanita. Nah, berarti kan itu penggerak kalau penggerak berarti enggak melulu di rumah gitu kan. Ada gerakan-gerakan selama itu bermanfaat. Itu teh ya. Tadi yang bertanya siapa ya? Halo? Saya Iya, saya gimana jawab. teh? Gimana? Ya, Udah cukup ya? ya syukur Kalau alhamdulillah. ya, silakan kembali ke moderator. Silakan moderator. Dilanjutkan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Halo, moderator, Iya, pemakalah. Ustaz. Ya, silakan itu lagi ke teman-temannya. Baik, Ustaz. Ya. Baik, kepada teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan. Halo, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa ini menyimak kan ya? Yang lainnya nih. Halo. Menyimak Ustaz. Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Atau memang sudah paham semuanya, gitu ya. Silakan pemakalah. Kalau memang sudah pada paham, ya sudah mengerti, tidak ada permasalahan, ya berarti pemakalah tinggal menyimpulkan, ya. Nah, silakan pemakalah, ditanya kembali. Bagaimana, Ustaz? Ya ditanya kembali teman-teman kita, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya berarti disimpulkan. Begitu ya. Silakan ditanya kembali teman-temannya, rekan-rekannya. Baik, Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman, yang mau menambahkan. Ini yang pemakalah hadir semua ya? Halo? Dua orang saja, Ustaz. Siapa tuh? Saya Yasida Jannatul Ma'wa dengan Kak Rifai. Oh, Maisarah Iwan Bugis nggak masuk ya? Iya, Ustaz. Kenapa? Sakit atau ada halangan? Untuk itu kami tidak tahu, Ustaz, soalnya tidak mengabari. Nggak ada keterangan tuh ya? Iya. Ya. Oke. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, ya, tidak ada lagi yang mau menambahkan, silakan disimpulkan saja, ya. Nah, silakan teh disimpulkan lagi. Baik. Oke. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini kita sudah bersama-sama bermusyawarah membahas terkait pendidikan kemasyarakatan. Tadi kita sudah membahas menekan pentingnya bagaimana hablum minallah dan hablum minannas. Dengan adanya
persaudaraan, tolong menolong. Di samping itu juga kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa lebih bisa memperhatikan hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minannas dengan manusia, dengan teman-teman, dengan sekitar kita. Kepada teman-teman yang sudah bertanya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai. Jazakumullah juga telah menyempurnakan makalah kita pada hari ini. Semoga kita diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran untuk bisa terus mengikuti kuliah ini dan kedepannya lagi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya kami serahkan kepada Pak Kiai mungkin ya. Ya, alhamdulillah perkuliahan kita walaupun singkat, padat, insya Allah bermanfaat. Ya, kalau kita hidup bermasyarakat, insya Allah ya kita akan mendapatkan izzah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau bermasyarakat, yang ada nanti kehinaan, auzubillah ya. Kehinaan di dunia maupun kehinaan di akhirat. Ya. Dan kita tutup saja ya kajian kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqtarik billahi hidayah wa taufiq. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, sama-sama. Makalah jangan lupa untuk screenshotnya dikirimkan ke Pak